Evolusi Facebook, pengembangan platform sebagai infrastruktur. Berbicara tentang evolusi seperti membawa kita masuk ke dalam proses tersebut dan merasakan bagaimana sesuatu dapat berubah dan berinovasi menjadi sesuatu yang lebih canggih dan tentunya dapat memberi dampak positif untuk semua orang. Seperti halnya Facebook, sebuah aplikasi jejaring sosial atau sosial media yang memungkinkan para pengguna dapat menambah profil dengan foto, kontak, ataupun informasi. Kini bertransformasi menjadi sebuah platform infrastruktur melalui evolusi yang sangat panjang. Tujuannya adalah untuk menghadapi perubahan kebutuhan pengguna dan dinamika lingkungan. Lantas, bagaimana periodisasi evolusi Facebook? Mari kita bahas bersama. Kembali lagi bersama kami, Kelompok 7 Ekosistem Inovasi Digital. Periodisasi evolusi Facebook dimulai pada tahun 2006 hingga 2010. Tahap pertama berkaitan dengan perluasan situs jejaring sosialnya dengan peluncuran platform pengembangan Facebook dalam mempercepat pengembangan aplikasi seperti FB Fun dan Great Apps Program. Perluasan tersebut berkaitan dengan awal mulanya pengembangan periklanan melalui kemampuan program platform Facebook. Pada 2010 hingga 2014, tahap kedua berkaitan dengan keambisian platform Facebook untuk mengembangkan platform di luar periklanan. Facebook mulai berevolusi menciptakan platform pemasaran terpadu, sehingga semakin memperluas batasan platform Facebook, kemampuannya, dan jangkauan operasi teknis dan bisnisnya. Tahap ketiga adalah tahap di mana Facebook menangani kelompok pemangku kepentingan baru di bidang media dan penerbitan, produksi konten, dan komunitas lokal pengembang profesional. Tahap keempat menandai upaya Facebook saat ini untuk mengatasi kritik mengenai dominasi dan kekurangan pasarnya melalui program baru untuk memerangi penyalahgunaan data dan misinformasi dengan menawarkan program dan mekanisme tata kelola baru untuk sumber daya batas Facebook FD2018B. Hal ini juga tercermin dalam Solutions Explorer terpadu yang baru dengan program mitra pemasaran yang mencakup keluarga aplikasi Facebook, Instagram, WhatsApp, dan Messenger serta layanannya. Mari kita lanjut ke season ating-keting. Apa yang penting dan kenapa dianggap penting? Dalam artikel yang kami pahami, dikatakan bahwa pertama, Facebook memposisikan diri bukan pada miliaran pengguna akhir, melainkan pada organisasi bisnis besar yang bermitra dengan Facebook dan menjadi pendorong utama di balik peningkatan kekuatan dan kehadiran infrastruktur platform ini. Memang hal tersebut perlu digarisbawahi karena kemitraan bisnis, khususnya mitra aktif, dapat menunjukkan bagaimana Facebook terlibat baik secara komputasi maupun organisasi dengan jaringan global perusahaan teknologi periklanan dan pemasaran terkemuka daripada miliaran pengguna akhir yang tidak dapat memberikan dorongan untuk Facebook dapat berkembang. Contohnya, perusahaan teknologi seperti Brand Network, Kensho, Nanigans, Adobe, Social Code, AdParlor, Adaptly, Marine Software, dan Salesforce yang semuanya telah mengintegrasikan platform mereka sendiri dengan Facebook. Kedua, dikatakan bahwa untuk memahami pertumbuhan Facebook, Facebook harus dilihat tidak hanya sebagai situs jejaring sosial, tetapi juga sebagai platform yang terus berubah yang memperoleh kekuatan dari kemampuannya menciptakan ketergantungan institusional di antara jaringan mitranya yang luas. Hal tersebut perlu di-highlight karena keterkaitan antara proses platformisasi dan infrastrukturisasi menunjukkan bagaimana platform memperluas teknologinya sekaligus mengintegrasikan dirinya ke pasar yang lebih luas secara strategis, mengarahkan kemampuan programnya kepada pemangku kepentingan untuk memperluas jangkauan pasar dan industri sebagai wujud dari platform as infrastruktur. Ketiga, dikatakan bahwa jejaring sosial seperti Facebook tidak bersifat infrastruktur pada saat diluncurkan, namun memperoleh properti infrastruktur seiring berjalannya waktu. Dengan hal tersebut dianggap penting karena proses evolusi Facebook tidak sesimpel itu terwujud. Perlu proses yang panjang dalam mengakselerasi Facebook menjadi sebuah platform as infrastruktur. Facebook terus berkembang dengan membuat mitra bisnis ketergantungan pada Facebook melalui desain arsitektur dan kemampuan programnya yang memfasilitasi banyak pemangku kepentingan untuk menanamkan platform dan operasi Facebook di berbagai bidang lain, termasuk pengembangan perangkat lunak, periklanan, pemasaran, produksi konten, dan penerbitan media.
Dapat dilihat transformasi perubahan Facebook dari yang hanya sebagai situs media sosial menjadi platform pengembangan periklanan dan pengembangan pemasaran. Facebook membuat satu infrastruktur data terpadu yang memberi kemudahan pada beberapa platform seperti Instagram dan Messenger yang sama-sama berkontribusi dalam mengembangkan sebuah bisnis melalui iklan online yang kecil atau terbatas menjadi platform periklanan terpadu. Jadi, kesimpulannya, Platformisasi Facebook menunjukkan semakin besarnya kemampuan Facebook untuk memediasi interaksi antara sebagai kelompok pemangku kepentingan serta kebutuhan dan kepentingan mereka yang berbeda. Infrastrukturisasi menunjukkan semakin luasnya keberadaan Facebook dengan menempatkan dirinya di pasar dan industri lain untuk menjadikan operasi teknis dan bisnis lebih luas dan tersedia dengan segera. Evolusi jangka panjang Facebook dibentuk oleh interaksi kompleks antar arsitektur platformnya dan dinamika lingkungan, teknis dan organisasinya. Mulai dari evolusi Facebook pada tahun 2006 hingga sekarang, platform Facebook terus mengupgrade sistemnya untuk menyeimbangkan perubahan kebutuhan manusia akibat perubahan zaman. otomatis platform Facebook akan semakin mengoptimalkan fungsinya untuk memangku kepentingan. Satu yang perlu diingat, semua dampak evolusi Facebook mesti diwaspadai, seperti konten yang tidak sesuai dengan norma masyarakat, pengaruh terhadap generasi muda, perubahan sosial, penyebaran informasi yang salah, dan kebutuhan untuk menjaga keamanan digital. Upaya yang dapat kita lakukan untuk mewaspadai hal tersebut yaitu dengan meningkatkan kemampuan literasi media untuk mengidentifikasi, mengenal, dan menilai kepercayaan sumber informasi, mewaspadai kejahatan siber yang sering terjadi di internet, seperti akses tanpa izin ke sistem dan layanan komputer, meningkatkan kemampuan berpikir kritis untuk memfilter dan mengevaluasi informasi yang kita temui di media sosial, serta menggunakan media sosial dengan bijak dan bertanggung jawab, baik itu untuk kepentingan pribadi, bisnis, ataupun organisasi.